Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nurlaili Asani, Prodi PAI dari Institut Agama Islam Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Islam dan Dinamika Sosial yang ditulis oleh Bapak Dr. Ade Zainul Mutakin, MAG, yang berjudul tentang Islam Menolak Rasisme. Perlu kita ketahui, sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Bukan hanya dalam satu kelompoknya, tapi juga di antara kelompok atau golongan lainnya yang sangat beragam tersebut. Dalam interaksi tersebut, karena faktor perbedaan baik ras, suku, bangsa, atau golongan, timbul perasaan subjektif atau klaim di antara masing-masing kelompok tersebut bahwa ras, suku, atau kelompoknya lebih baik atau lebih unggul dari yang lainnya. Itulah yang disebut rasisme, yaitu paham atau keyakinan tentang superioritas atau inferioritas kelompok tertentu. Klaim sebagai kelompok atau ras yang lebih baik atau lebih unggul dari yang lainnya tidak sedikit menimbulkan tindakan pelecehan, diskriminasi sosial, bahkan tragedi kemanusiaan seperti penindasan, pembudakan, sampai pembantaian dan pembersihan etnis ya. Klaim superioritas tersebut kemudian digunakan untuk menjustifikasi pembunuhan sistematis berskala besar terhadap sekitar 11 juta jiwa yang terjadi pada tahun 1933 sampai 1945, mohon maaf banget ya. Itu sangat mengerikan ya teman-teman. Nah, mereka membunuh tidak hanya 2/3 populasi Yahudi di Eropa pada saat itu, namun mereka juga membunuh jutaan warga non-Yahudi lainnya dari orang-orang Afrika, Romani, Sinti, dan berbagai kelompok lainnya yang dicap oleh Nazi sebagai orang asosial atau tidak layak di antara orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental dan disabilitasi lainnya. Nah, lantas bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan rasisme tersebut? Islam dengan tegas menolak dan menentang segala bentuk tindakan diskriminasi rasa atau rasisme. Nah, saya akan ngasih tahu ya sama teman-teman sebentar. Ininya takutin ya. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Kamu sungguh dalam yang Nah, saya ulangin lagi ya. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, kamu sesungguhnya dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz al-sinah yang menyiratkan adanya perbedaan bahasa dan lafaz alwan yang menyiratkan perbedaan warna kulit. Hal tersebut menunjukkan bahwa keragaman ras merupakan sesuatu yang niscaya, bahkan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya Allah berkenan, tentulah Ia jadikan kamu satu umat, tapi maksudnya hendak menguji kamu dalam apa yang diberikannya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, buat teman-teman ya, harus diingatkan kembali, Islam itu menolak rasisme, dengan tegas menolak rasisme. Nah, mendingan kita itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya, karena kita hidup di, mungkin sekarang 2024, kita hidup di akhir zaman yang seharusnya perbanyak hal-hal yang baik ya. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf banget bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya. Kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.